Wong kerja iku koyok-koyoke iku kan apik kabeh, Pak. Koyok-koyoke. Tapi berangkat teko omah. Di sana umpamane ngapunten, biasa ngapusi, biasa korupsi. Nah, dia menjual dirinya, artinya menjual dirinya bekerja. Tapi dia bisa binasa dengan bekerja ini, dia bisa bahagia dengan bekerja ini. Oleh karena itu, kalau bekerja ngapunten, Pak, niat dulu dari rumah itu. Ya Allah, saya berangkat bekerja. Berilah ridho saya bekerja ini. Nah, kalau ridho artinya apa? Artinya apa yang diinginkan Allah itu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malikil Harits bin Asim al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersesuci itu bagian dari iman. Walhamdulillahi, dan bacaan alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi, dan bacaan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi, au tamla'u ma bainas samawati wal ardi, atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassolatu nurun, dan sholat adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, sodaqah adalah bukti yang nyata. Wassobru diyaun, dan sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika, dan Quran adalah hujjah yang berguna bagimu atau yang berbahaya bagimu. Kulun nasi, setiap manusia, yagdu, berangkat pagi-pagi, fabai'un nafsahu, menjual dirinya, fayu'tiquha, maka ia dapat memerdekakannya, dirinya dari neraka, au mubiquha, atau membinasakan dirinya dari neraka. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Ini juga sama. Pertama, at-tuhuru syatrul iman, bersesuci itu bagian dari iman. Ada lagi hadis an-nadzafatu minal iman. Apa itu? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu maksudnya kebersihan itu bersih badannya, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, bersih dompetnya. Enggak ada duit lah, bersih dompetnya itu. Ya. Nah, kebersihan itu bagian dari iman. Kalau ini atuhu syatrul iman, bersesuci itu bagian dari iman. Apa bersesuci itu? Wudu, mandi jinabat, itu adalah bagian dari iman. Kenapa? Orang yang tidak berwudu, apalagi sehari semalam tidak punya wudu sama sekali, berarti tidak sholat 5 waktu. Apunten ibu-ibu, wudu ini bisa dipakai untuk sholat beberapa kali. Wudunya Imam Syafi'i ketika sholat maghrib seperti tadi, itu dipakai untuk sholat subuh. Berarti maghrib, isya, subuh 1 kali wudu. Kaya Pak Jarwo, ya, gak tau ngentut wae. Loh, kalau gitu nggak tidur.
Ustadz? Ya tidur. Ya. Nah, tidur yang tidak membatalkan wudhu ini tidur yang semacam ini, duduk ini. Jadi pantatnya itu solid, artinya apa ya? Menutup apa? Katupnya, katup tak jenenge iku, Pak ya. Ya, jadi menutup apa duburnya sehingga tidak kentut. Nek wong lemu nutupe wake, contone azam. Ya. Nah, nek kalau begini, Pak, ini sudah kalau tidur begini, ini sudah tidak apa? Batal. Tidur itu membatalkan wudhu kecuali duduknya semacam ini. Nah, ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Apa bedanya ngantuk ambek tidur itu, Pak? Ya. Kalau ngantuk itu masih dengar apa yang dibicarakan oleh orang lain dan mengerti maksudnya. Ono wong ngomong itu Pak sik keungu ngerti maksudnya. Iku ngrasani Pak Jawa iku. Sik tahu itu ngantuk. Kalau tidur sudah nggak paham apa sing diomongno itu, iso sing diomongno iki kefahamannya lain. Karena itu tidur dan itu yang membatalkan, ya. Jadi bersesuci itu bagian dari iman. Lalu bacaan alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan yang bagaimana? Ojo koyo timbangane kue, timbangane tepung, timbangan yang ada di akhirat nanti. Makanya nek wong ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nanti timbangannya juga berat, ya. Jadi lalu bacaan subhanallah walhamdulillah ini memenuhi langit dan bumi. Jadi subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Ini memenuhi timbangan yang ada di langit dan bumi. Washolati nurun. Sholat ini menjadi cahaya. Kenapa? Karena sholat itu didahului dengan wudhu. Ya, makanya wong sing biasa sholat, Pak, itu wajahnya masih ada ireng ngono, itu bercahaya, Pak. Ya, karena apa? Minimal kita itu wudhu 5 kali, nek sholat 5 kali. Yakin kita itu setiap sholat biasanya wudhu, kecuali ada kajian setelah maghrib. Ya, sampai isya ndak wudhu. Ya, nah nek biasanya mulai wudhu maneh, ya. Lalu wasodaqatu burhanun. Sodako ini adalah bukti, ya. Sodako itu ibadah paling berat, Pak. Sampeyan bayangkan sholat, lalu puasa, sodako atau zakat itu paling berat. Haji tidak berat, Pak. Kenapa? Kita sholat itu kita ngerjakan untuk diri kita sendiri nanti. Tapi sodako isu-isu kerja sampai sore ngumpul duit jika wong liya. Abot, Pak. Zakat juga gitu. Saya pernah diomongi ngapunten oleh Pak Puryanto. Pak Puryanto yang punya Hisana itu begini. Setiap Ramadan itu mengeluarkan zakat kan gitu, Pak. Kalau kita punya uang berapa 100 juta gitu ya, itu zakatnya berapa, Pak? 2 juta setengah ya. Nah, kita punya uang 100 juta, zakatnya 2 juta setengah. Posoku yo gak berat, Pak. Ngapunten, kalau kita punya uang 200 miliar, zakatnya berapa itu, Pak? 50 juta ya? 500 juta? 500 juta ya? Wong 200 miliar ya? Ngetokno 500 juta itu, Pak, wabot. Gitu loh. Jadi nek ngetokno 1,5 juta enggak
Nah, beliau bercerita sama saya, ya, carane nyelengi ya ini. Jadi setiap pendapatan 10% dicelengi, 10% dicelengi begitu, ya, di rekening sendiri. Nah, kok ini dipakai untuk Ramadan, paling tidak untuk mengeluarkan zakatnya itu berapapun, ndak bingung. Nah, ini ketok duit wakeh ngetono 500 juta ngono ku ya dapat wis 50 juta wae gak ada 500 juta. Nah, contoh gitu. Makanya sedekah atau zakat itu paling berat. Soalnya apa? Kita sudah bekerja mati-matian, enak-enak uang sing gak kerja kudu dikeki, Pak. Nyang-nyangan ngene. Wis ini berat. Nek gak iso nahan. Makanya bukti kebenaran orang Islam salah satu adalah mengeluarkan zakat atau ngasih sodako. Ini paling berat. Ini haji kita bayar untuk diri kita. Sewenang Pak haji itu. Wong kadang-kadang kono ku ya wis kudu mulai wae. Ngono teko Indonesia kepengin ono maneh. Karena tidak semua haji itu senang kadang-kadang Pak. 2012 ada teman ya, bukan satu kloter, beda kloter di hotel itu bunuh diri Pak, dari lantai 12 ceblok. Karena apa? Ini perempuan, ternyata suaminya mengatakan dia itu ingin pulang terus, ya nggak bisa pulang kan, belum waktunya, sehingga bunuh diri, ya. Jadi kepingin pulang kan 40 hari itu kan lama Pak. Ya, oleh karena itu kadang-kadang haji itu bayarnya mahal tapi untuk diri kita sih gak eman, ya. Tapi kalau zakat, sodako itu eman. Wasabru diyaun, ya, sabar itu adalah sinar, ya. Jadi menyinari kita. Nur cahaya, dia itu adalah sinar. Lalu wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Quran ini sebagai pembelamu untuk bisa memasukkan ke surga. Tapi Quran ini juga bisa memasukkan kamu ke neraka. Kenapa? Karena Quran itu isinya diantara adalah perintah dan larangan. Nek perintah kita lakukan, larangan kita nggak melakukan, maka Quran ini berguna bagi kita. Tapi ini diterjang, maka tidak akan berguna. Nah, yang terakhir, setiap manusia ini kabeh ketok ya Pak, sing durung pensiun. Setiap manusia itu berangkat berpagi-pagi Pak, menjual dirinya. Manakala dia menjual dirinya ini bisa menyelamatkannya, bisa memerdekakannya sehingga dia masuk surga atau menyelamatkan dirinya dari neraka. Tapi bisa saja membinasakan dari api neraka. Contoh begini, wong kerja iku koyok-koyoke iku kan apik kabeh Pak, koyok-koyoke. Tapi berangkat teko oma, di sana umpamane ngapunten, biasa ngapusi, biasa korupsi. Nah, dia menjual dirinya, artinya menjual dirinya bekerja. Tapi dia bisa binasa dengan bekerja ini, dia bisa bahagia dengan bekerja ini. Oleh karena itu, kalau bekerja ngapunten Pak, niat dulu dari rumah itu, ya Allah, saya bekerja, saya berangkat bekerja, ya, mudah-mudahan kau anggap, berilah ridho saya bekerja ini. Nah, kalau ridho artinya apa? Artinya apa yang diinginkan Allah itu kita lakukan, ya. Jadi kadangkala kita bekerja asal bekerja pokoke oleh ngono iku biasane ngomonge sing haram wae angel apa maneh sing halal, ya. Nah, ini iso diubah, ini iso ndelek halal, kena apa ndelek sing haram? Karena manusia itu dipenuhi ini Pak, bukan ini.
dipenuhi oleh pikiran, bukan dipenuhi oleh hati. Nek oleh akeh iku luwe enak, padahal akeh yang kita pikirkan itu belum tentu menyelamatkan kita. Meskipun sedikit, kalau ini yang bicara artinya iman, maka pasti dicukupi. Nanti insya Allah ada hadis-hadis selanjutnya. Jadi yang penting kita cari yang halal, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah akan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah akan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, haditolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.